Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini adalah pembacaan tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sih model hubungannya kalian di saat ini. Namun sebelum Mari mulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Pisces dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja. Ada energi dari Eight of Swords di sana, kemudian ada Eight of Wands. Nah, berikutnya ada energi dari ini, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudiannya ada di sini. Oke. Nah, berikutnya ada di situ. Dan kemudiannya ada di situ, berikutnya ini, dan kemudiannya ada di sini. Wow. Oke ya. Nah, ini maaf ini, Mari harus disclaimer kembali apa yang Mari sampaikan beberapa detik yang lalu ya, bahwa bacaan ini tuh bisa terbolak-balik ya, sebab ini kok kayaknya bisa menyinggung perasaannya Pisces ya. Nah, jadi bisa bolak-balik yang Mari baca sebagai energi Pisces dalam kehidupan nyata, sangat mungkin itu adalah energi dari pasangan Pisces ya. Tapi biarkan Mari membacakan apa adanya tebaran kartu tarot ini ya. Oke, nah jadi Mari lihat gini, Pisces, entah apa yang menyebabkan kamu bersikap seperti ini, tapi yang jelasnya kamunya itu tuh tidak mau ya untuk melepaskan dia. Kamu tidak rela untuk meninggalkan dia, ataupun kamu tidak mau untuk ditinggalkan oleh dia. Kamu mau dia tetap ada dalam hidupnya kamu tanpa kamu bisa aja tanpa kamu mempertimbangkan dari sisinya dia gitu ya, terutama di sana. Pokoknya kamu ini tuh bisa dikendalikan oleh ego narsistiknya kamu. Ego yang egois. Ya. Ego yang kemudian sebenarnya itu pun akan merusak dirinya kamu sendiri nih. Tapi bisa-bisa sementara waktu ini tuh ya kamu enggak sadar. Gitu loh. Bahwa kemauannya kamu untuk dia tetap menjadi pasangannya kamu itu tuh juga bukanlah satu hal yang terbaik, terutama jika dilihat dalam jangka panjang gitu. Tapi kamu bisa posisinya saat sekarang ini tuh kamu gak peduli gitu ya. Nah, memang mungkin yang menjadi alasannya kamu seperti ini karena kamu mau menjadikan dia objek dari kepuasan birahinya kamu, hasratnya kamu gitu ya. Ini tuh hanya memenuhi kebutuhan fisikal kalau Mari lihat di situ ya. Entah itu tersebab karena uang atau seksual gitu ya. Tapi dia pokoknya itu tuh yang dalam ranah duniawi. Bukan soal karena kamu cinta dia, karena kamu sayang, karena kamu bahagia. Bukan. Nah, kamu bisa memang agak keliru untuk mendefinisikan dirimu. Sebenarnya kamu hanya sebatas gembira, gitu ya. Bukan bahagia, tapi kamu bisa bilang bahwa kamu bahagia dengan dia, tapi sebenarnya tidak, gitu loh. Ya. Jadi ada motifnya kamu bisa di sini tuh membuat dia hanya menjadi objek, barang-barang, benda-benda, gitu ya. Atau caranya kamu untuk happy-happy. Nah, bisa seperti itu. Padahal dengan dia, ya kamu tidak siap itu memberikan kebutuhan lahir batin. Ya. Jadi beberapa bisa kemaruk juga kamu di sini. Pokoknya gue seneng, gue happy, dianya mah terserah. Kamu bisa gitu nih untuk sementara waktu. Mari lihat. Tuh ya. Contohnya ya kamu gak mau nih sebenarnya untuk menikahi dia. Kamu hanya pengen
adegannya kawin-kawinan saja ya, nikah-nikahan saja, main-main dengan dia gitu. Mari lihat ya. Atau kamu hanya butuh untuk mengisi variasi dunia seksualnya kamu, ya udah kamu main-main dengan orang ini. Mari lihat. Jadi ya ada sisi gelapnya kaum Pisces yang memang terbuka ya melalui hubungan dengan si pasangannya kamu ini. Itu kalau mari lihat ya. Atau paling sedikitnya jangan-jangan kamu hanya sebatas penasaran saja. Bagaimana orang ini? Bagaimana kalau kamu dengan dia? Hanya untuk pemenuhan rasa penasaran, icip-icip doang. Gitu. Kalau kamu ini diajak ya, dipaksa juga atau dipaksa, ayolah kamu benar-benaran lah dengan orang ini. Mari bilang kamu akan bisa dengan tegas ya, bilang ogah, nggak mau gitu loh. Ya, nggak mau ngapain dengan dia gitu. Jadi mari bilang bukan karena dia berharga, tapi karena dia punya sesuatu yang memikat dirimu gitu loh. Lah kan enak kalau dapat duit secara cuma-cuma hanya dari hasil ketemu sama dia, ngegombalin dia misalnya gitu. Ya kan? Ya enak. Dunianya kamu itu tuh tidak monoton dalam hal tertentu ya, karena ada dia sebagai pemberi variasi dalam hidupnya kamu gitu. Ya. Jadi kalau mari nampak dari pembacaan kartu tarotnya kamu ini tuh ya balik lagi ya bahwa tidak ada ini apa-apa sebenarnya arti dari relationship ini jika dilihat dari level yang lebih tinggi ya bagi kamunya, tidak gitu loh. Makanya mari bisa yakin bahwa hanya kebutuhan sisi gelapnya kamu saja yang boleh kamu puaskan ya melalui si temen ini, si kawan ini, gitu loh, si pasangannya kamu ini, gitu, ya. Jadi kamu mau dia ada, kamu mau dia tetap ada, gitu. Tanpa kamu harus memberikan kontribusi, konsekuensi dari dia mau berkenan ya, tetap ada dalam hidupnya kamu, gitu. Jadi kamu bisa ngambil keuntungan dari dia, namun kamu juga cukup cerdik di sini ya, tidak mau ngasih feedback balik kepada si dia, gitu loh. Ya, di sana. Kamu pengen kamu masih bisa ngobrol-ngobrol sama dia di saat kamu gabut, gitu ya. Kamu masih pengen ngebecandain dia di saat kamu lagi senggang. Nah, itu juga bisa. Jadi bukan hanya kebutuhan finansial, seksual, ya bisa kebutuhan supaya ada aja nih penghilang rasa gabutnya kamu. Bisa di situ ya untuk yang ringan-ringannya. Kenapa kamu masih menginginkan seseorang ini tuh tetap terhubung sama kamu gitu loh. Nah, namun kalau dilihat dari energinya si pasangan kamu ini atau si seseorang ini, nampaknya mari kok kayaknya dia belum tentu ya. Dan rasa-rasanya tidak akan dia mau ngasih ya apa yang kamu butuhkan dari dia. Gitu kalau melihat. Atau setidaknya dia sudah punya pemikiran, sudah cukup. Apa yang bisa kamu ambil dari dia, apa yang sudah dia berikan ke kamu, itu tuh porsinya kamu sudah cukup. Gitu loh. Untuk kali berikutnya dia tidak mau lagi. Nah ini ya beberapa mulai nih. Kamu akan melihat perubahan dari si dia. Jika selama ini tuh dia mau sambut kamu, dia mau terima kamu minta apa dia kasih, kamu mau apa dia beri, gitu ya. Namun di sini tuh mari lihat dia kayaknya mulai mau memutuskan ya, tidak boleh lagi, gitu lah. Karena mari lihat kayaknya seseorang ini tuh merasa sudah cukup ya effortnya dia untuk kamu, gitu lah. Sudah cukup apa yang bisa kamu terima dari dia. Gitu. Ya.
Jadi kalau kamu mau jadikan dia sebagai pemuas hasrat nafsunya kamu saja, bisa-bisa seseorang ini tuh ya dia sudah menyadari, eta loh. Dia sudah semakin meyakini ya bahwa ya tujuannya kamu hanyalah sebatas karena kamu punya keinginan saja, gitu loh. Dan rasa-rasanya dia tidak mau lagi ya menjadi suppliernya kamu, nggak mau lagi di sini, itu loh. Kok kayaknya dia merasa bahwa sudah saatnya ya dia mencari atau menjalani kehidupan itu tuh yang lebih baik lagi, itu, ya. Jadi kayak memang kan tidak benar ya dalam sebuah hubungan itu tuh dimanfaatkan atau memanfaatkan, gitu ya. Beda sama simbiosis mutualisme. Kalau dia simbiosis mutualisme ada dua orang yang punya keuntungan dalam satu hal. Tapi di sini yang punya keuntungan mari yakini itu tuh ya hanya pihaknya kamu saja, gitu loh. Nah, jadi sudah akan dia garis bawahi ya bahwa hubungan ini tidaklah baik, setidaknya untuk dia pribadi. Nah, begitu. Ya. Jadi kamu akan lihat ini perlahan namun pasti ya. Kamu akan mendapatkan penolakan-penolakan, gitu loh. Contoh, jika selama ini kapanpun kamu gabut, dia tetap akan menjawab chattingnya kamu, teleponnya kamu, video callnya kamu, gitu ya. Nah, mulai nih, nanti dia akan menolak itu. Kamu chatting dia nggak bales. Kamu nelpon dia nggak angkat, gitu. Sekiranya kamu nekat untuk datang menjumpai dia bisa akan mengelak menghindar dari kamu, gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi yang tadinya dia hangat mesra sama kamu, bisa nanti dia akan suam-suam kuku ke kamu atau bahkan dia boleh dingin ke kamu, gitu loh. Nah, jadi dia akan menyatakan tidak selamanya apa yang aku beri, apa yang kamu terima, masih tetap akan aku beri, masih tetap akan kamu terima. Gitu. Ada penegasan sebenarnya di sini. Gitu ya, mari lihat. Dan ya beberapa pasti sudah nampak nih saat-saat sekarang. Gitu lah. Nah. Jadi rasa-rasanya kalau kamu hanya mau main-main sama dia, mari bilang permainannya kamu itu tuh tidak dianggap asik oleh si seseorang ini, gitu. Kalau dulu dia bisa tanpa sadar ya, sadar ataupun tanpa sadar terlibat dalam permainannya kamu. Tapi di saat-saat ini, nah kayaknya udah ngerasa cukup aja lah masanya untuk bermain-main dengan dirimu, gitu. Saatnya ini tuh jalani hubungan yang serius katanya dia. Tapi tentu saja ketika hubungan serius itu tuh menjadi tujuannya dia tahu bukan dengan kamu lagi, itu loh. Kamu bisa-bisa dia anggap hanya menjadi sandungan, ya di situ. Memang kalau untuk benar-benar bisa terlepas dengan sebegitu mudahnya dari kamu, jelas nampaknya Mari tidak mungkin, gitu loh. Makanya tadi kata Mari perlahan namun pasti di sana, ya dia akan berani untuk menolak. Atau tadinya nih misalnya kamu bilang kasih aku 10 dong, maka dia mati-matian akan mengusahakan 10 itu dia beri ke kamu. Nah nanti nih mulai nih, aku gak punya 10, yang aku punya hanyalah 3 contohnya, gitu dia. Ya, atau kemudian ya jelas dia bilang aku tidak punya, gitu. Nah jadi kayak bikin kamu happy, gembira, senang, menurut dia bukan lagi menjadi sebuah tujuan, gitulah. Ya, tidak lagi menjadi hal yang prioritas bagi dia. Bagaimana kebahagiaannya kamu, terpenuhnya keinginan-keinginannya kamu. Udah saatnya aku ya melakukan sesuatu yang nampaknya lebih profit lagi lah, gitu dia.
Karena kalau dengan kamu ibaratnya kayak nanam investasi aja gitu loh. Lah kapan nih investasinya dapat profit? Nggak ada. Jadi kamu bisa dianggap seperti project bodong. Ya, hubungan dengan kamu bisa project bodong. Nah, ini udah nyari project yang bener-bener bisa datengin keuntungan juga lah. Kira-kira gitu ya kalau ini ceritanya dalam sistem ekonomi ya. Gitu dia si pasangannya kamu ini. Nah, namun kamu kalau untuk gampang-gampang ya dia ngelepasin kamu udah jelas. Kamu tidak akan izinkan hal itu boleh terjadi. Gitu loh. Kamu masih akan terus kayak mau mengikat dia. Ya, kamu masih pengen dia itu tuh terbelenggu gitu loh. Dia hanya akan boleh pergi jika memang kamu sudah merasa dia boleh pergi. Kalau dia mengambil keputusan akan hidupnya dia mau pergi, mari bilang sih ini bakalan kamu larang ini. Cara larangannya kamu bisa dengan banyak hal. Ya, agaknya sedikit lebih nekat, bisa aja kamu kayak bikin pagar ya untuk dia ya. Kamu kunci dia, kamu ikat dia dengan permainan energi. Gitu ya, apakah kamu minta tolong gitu kepada praktisi ya, bikin pelet dia kah gitu. Untuk beberapa kaum Pisces yang cukup nekat gitu kan. Apalagi yang terbiasa main-main di dunia energi ya. Nah, kamu bisa putar giling dia kah, apalah itu istilah-istilahnya ya. Mau ini, mau bilang. Dia akan di bawah kendalinya kamu tanpa dia sadari gitu. Dan kalau kamu bermain energi seperti itu, bisa-bisa memang akan terpengaruh dianya. Gitu loh. Akan terpengaruh. Gitu ya. Walaupun mungkin pengaruhnya tidak sampai bikin dianya itu tuh seperti orang yang terpelet ya. Walaupun tidak kehilangan kesadaran penuh gitu. Tapi banyak sedikitnya ini yang bikin dia bisa agaknya susah untuk ngelepasin kamu. Gitu loh. Walaupun dia tidak punya ketundukan seperti selayaknya orang yang kena pelet ya. Ini mari ngomong pelet aja lah dulu ya. Nah, walaupun dia nggak punya ketundukan sampai seperti itu, tapi yang jelasnya ini ada keresahan yang cukup mengganggu ya kalau dia tidak terhubung dengan kamu gitu ya. Memang dia tidak mudah untuk benar-benar ditaklukkan, tapi juga dia tidak sebegitu sulitnya ya untuk dicegah. Tidak lagi memikirkan atau punya rasa terikat dengan kamu gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, ada Sagittarius, ada Virgo di sana, Aquarius, kemudian energi dari Taurus, kemudian Scorpio, Capricorn, Aries di situ, Pisces ada hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu lah ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.